Dhaka, 2 Mei 2025, sebuah video viral menunjukkan momen memalukan saat sekelompok tentara India diusir oleh petani lokal setelah memasuki wilayah persawahan di Bangladesh tanpa izin. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara India dan Pakistan, yang turut memengaruhi dinamika kawasan Asia Selatan. Dalam rekaman berdurasi kurang dari 1 menit yang diunggah oleh akun Pakistan 1 Army, terlihat beberapa pria berseragam, yang diidentifikasi sebagai tentara India, berlari keluar dari area persawahan saat sekelompok petani marah mengejar mereka dengan alat pertanian. Teks dalam unggahan menyindir aksi tersebut sebagai kejutan dari petani yang tidak senang. Pemerintah Bangladesh belum memberikan pernyataan resmi. Namun kejadian ini menyoroti kerentanan wilayah perbatasan dan potensi konflik yang dapat dipicu oleh pelanggaran teritorial. Sementara itu, publik di media sosial merespons dengan campuran humor dan kekhawatiran atas meningkatnya intensitas ketegangan di kawasan tersebut. Truk bermuatan membawa makanan cepat saji diduga ban alami slip saat akan mau melintasi perlintasan rel lapangan Siaga, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Selasa malam, 6 Mei 2025, ketabrak KRL hingga badan truk membuat pos penjaga nyaris rubuh. Menurut pos jaga perlintasan Bojonggede, Suprapto, 50 tahun, peristiwa kecelakaan pengendara truk pengangkut makanan pizza ketabrak KRL dari arah Hulu atau Depok ke arah Bogor. Sekitar pukul 20.30 WIB ada pengendara truk pizza tertempel atau ketabrak KRL dari arah Hulu, Depok, ke Bogor. Badi truk ketabrak sangat kencang, ujar Suprapto kepada pos kota di lokasi kejadian, Rabu pagi, 7 Mei 2025. Dari kecelakaan tersebut, lanjut Suprapto, sopir truk berhasil lompat dari dalam kendaraan dan selamat tidak alami luka. Pengemudinya hanya 1 orang berhasil menyelamatkan diri pada saat kecelakaan terjadi, ungkapnya. Namun hanya saja, lanjut Suprapto, akibat terkena seretan badi truk oleh kereta beberapa meter hingga merusak bangunan pos jaga hingga kaca depan mau roboh. Pada saat yang jaga malam tidak ada apa-apa. Hanya pos bagian kaca depan rusak termasuk pagar besi juga rusak dari dorongan tabrakan box truk oleh KRL, tambahnya. Tempat yang sama, Kepala Stasiun Bojonggede Sutayat mengatakan setelah mendapat laporan karena ada truk yang ketabrak KRL hingga mengenai bangunan pos jaga baru langsung cek TKP. Pagi ini baru cek TKP. Saya lihat kondisi kerusakan pada bangunan pos jaga perlintasan kaca jendela depan rusak hingga mau nyaris rubuh. Selain itu juga pagar pelindung pos juga rusak ya, ujar Sutayat kepada pos kota di lokasi kejadian, Rabu pagi, 7 Mei 2025. Sutayat menambahkan kaca jendela sisi kanan yang rusak juga pagar, akibat dari terkena serpihan truk box yang ketabrak oleh KRL. Pengendara harus lebih berhati-hati dan jangan maksakan diri jika ada alarma tanda kereta sudah mau melintas, wajib berhenti. Taati aturan yang berlaku dan dalam peristiwa ini tidak ada korban luka atau jiwa, tutupnya. Terpisah Kapolsek Bojonggede, AKP Abdullah Syafi'i mengatakan kecelakaan truk ketabrak KRL di pintu perlintasan kereta api Bojonggede atau lapangan siaga sudah ditangani unit laka lantas Polres Metro Depok. Pada saat kejadian truk yang rusak berat di bagian box akibat kehajar kereta beserta bawaannya sudah dievakuasi saat itu juga oleh petugas unit laka lantas Polres Metro Depok. Termasuk pengemudinya yang selama dibawa petugas untuk dimintai keterangan, tutupnya. Syafi'i menghimbau kepada pengendara agar tetap lebih hati-hati dan tingkatkan kewaspadaan terutama melewati jalan perlintasan kereta api dalam menjaga keselamatan dan keluarga menunggu di rumah dengan selamat. Berdasarkan pantauan pos kota dari lokasi kejadian pintu palang perlintasan kereta resmi Bojonggede, tidak pernah sepi dari lalu lalang kendaraan pribadi maupun angkutan kota. Karena Jalan Raya Bojonggede adalah merupakan jalan alternatif tembusan dari Depok mau menuju kota Bogor. Sebuah kejadian tabrakan beruntun yang tidak lazim terjadi di ruas jalan tol Cipali arah Cirebon pada 7 Mei 2025, seperti yang dilaporkan oleh akun Idiglik di media sosial X. Dalam video singkat berdurasi 16 detik, tampak beberapa kendaraan menumpuk di bahu jalan dalam kondisi rusak akibat benturan berantai.
Menurut keterangan sumber, mobil Livina yang sedang berhenti di bahu jalan diseruduk oleh kendaraan lain yang melaju dari belakang. Tabrakan beruntun yang umumnya terjadi di lajur cepat kini justru bergeser ke area yang seharusnya steril dari lalu lintas aktif. Fakta bahwa insiden ini terjadi di bahu jalan mengindikasikan adanya pelanggaran etika dan aturan berkendara di jalan tol. Bahu jalan sejatinya hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat atau yang mengalami kerusakan, bukan untuk dilewati apalagi dengan kecepatan tinggi. Ketika pengemudi menggunakan bahu jalan sebagai jalur alternatif untuk menghindari kemacetan, risiko kecelakaan meningkat tajam. Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi para pengguna jalan tol agar senantiasa mematuhi rambu dan fungsi jalur sesuai aturan. Penegakan hukum juga perlu ditingkatkan untuk mencegah kebiasaan menyalahgunakan bahu jalan yang sudah banyak menelan korban. Sebagaimana disampaikan dalam video, pengemudi lain pun mengingatkan lewat tulisan, "Tetap hati-hati ya bos," yang menunjukkan kekhawatiran publik atas meningkatnya jumlah pengemudi sembrono di jalan bebas hambatan. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di kebun kosong kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Kamis malam, 8 Mei 2025. Korban berinisial ML, usia 35 tahun, ditemukan warga dalam kondisi mengenaskan sekitar pukul 11 malam di Jalan Barokah. Menurut kesaksian warga bernama Erna, ia menemukan jasad korban saat pulang kerja. Ia mengaku kaget melihat tubuh pria itu sudah tergeletak tanpa nyawa. "Saya lihat sudah geletak begitu saja, langsung saya lari dan lapor ke warga," ujarnya. Ramdan, warga lainnya, sempat mendengar suara keributan dari arah lokasi sebelum kejadian. Sini. Yang korban juga nggak tahu, nggak pernah di sini. Karena saya lihat dari fotonya kan ada nyebar di CCTV, pas nanya ya. Kan itu rambutnya panjang. Saya kayaknya belum pernah lihat sini, Pak, belum pernah. Kira-kira orang Ambon atau orang apa? Orang Ambon. Orang Ambon. Ambon. Pelakunya udah ketangkap. Saya dengar ketangkap, bahkan waktu jam 3 ramai-ramai Pak polisi ini udah diambil itu polisi ya pelakunya itu. Oh, ya kenanya Semanan, ada yang tengah Cengkareng katanya gitu Pak ya. Pelakunya berapa orang? Saya pelakunya saya nggak tahu persis juga, saya tak tahu salah ngomong Pak ya. Yang tinggal sini kan 4 orang kemarin, suami istri ya. Di sini nih ada temennya 2 orang. Cuman pelakunya saya nggak lihat. Pokoknya di sini tinggal rumah ini ya, rumah ini nih 4 orang. Iya. Itu suami istri atau suami istri? Orang Depok. Orang apa yang? Apanya? Orang Ambon. Orang Ambon juga. Yang jaga tanah gitu. Kalau istrinya saya kayaknya orang Sunda. Oh. Istrinya orang Sunda, orang Depok dia. Suka sering saya nanya balik, pulangnya ke Depok gitu. Kalau istrinya orang Sunda, orang. Ia menduga kuat korban dan pelaku saling mengenal. Katanya mereka sempat makan bareng juga, jadi kemungkinan teman, tambahnya. Polisi langsung bergerak cepat. Tak butuh waktu lama. Pelaku berinisial UR, usia 20 tahun, berhasil ditangkap sekitar pukul 3 pagi keesokan harinya. Kapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulpan Sipayung, mengatakan pelaku ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian, masih di kawasan Kalideres. Meski pelaku sudah diamankan, polisi belum mengungkap motif pembunuhan. Motif dan hubungan antara korban dan pelaku akan kami sampaikan saat rilis resmi, ujar Arfan. Sementara itu, jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat luka tusukan senjata tajam di bagian perut, yang diduga menjadi penyebab kematian. Saat ini, polisi masih memeriksa sejumlah saksi secara intensif. Sedikitnya 3 orang saksi telah dimintai keterangan terkait kasus ini. Dapat informasi dari masyarakat pada kemarin malam, pada pukul 22.30, di mana ditemukan ada mayat di daerah Jakarta Kalideres. Lalu kami melakukan pengecekan ke lapangan bersama penyidik dari Binum Resmob dan juga dari Polsek Kalideres, dan lebih sampai di TKP jam 11 malam untuk jam 00. Lalu kami melihat ada mayat di situ dan kami mengidentifikasi terkait korban tersebut. Setelah kami menyelidiki dan memeriksa saksi maupun CCTV, kami menduga itu adalah korban pembunuhan. Lalu kami mengambil keterangan beberapa pihak yang memberikan informasi kami, dan juga kami mendapat informasi bahwa pelaku tidak lama meninggalkan TKP tersebut. Alhamdulillah kurang lebih kurun waktu 4 jam kurang kami sudah berhasil mengamankan pada pukul jam 3
3 pagi dini hari tadi dengan tersangka inisial UR, dengan korbannya sendiri adalah M. Latukono, itu korban meninggal dunia. Korban lukanya di mana tuh? Kondisi Pak ya? Kondisinya bekas tusukan pisau di sekujur tubuh di daerah perut. Jadi kami sudah mengirim jenazah tersebut ke rumah sakit Kramat Jati. Satu tusukan atau ada beberapa tusukan? Ada beberapa tusukan. Jadi kita masih menunggu hasil dari visum dari rumah sakit Kramat Jati. Kelompok Perlawanan Palestina, Brigade Al-Qassam, kembali melancarkan serangan telak terhadap pasukan Israel atau IDF di wilayah Rafah, jalur Gaza. Operasi ini terjadi saat 9 tentara Israel mencoba bermalam di area yang mereka anggap aman, setelah dilaporkan menjarah kasur milik warga sipil Palestina. Tanpa disadari, pasukan IDF yang melaju melalui koridor Morak telah memasuki area yang telah disiapkan sebagai jebakan mematikan. Dalam pergerakannya, mereka sempat mengerahkan drone dan anjing pelacak untuk memastikan keamanan lokasi. Namun, tak satu pun petunjuk bahaya terdeteksi. Sesaat setelah pasukan Israel mendekati titik jebakan, 2 serangan senjata Yasin termobarik, ditambah dengan tembakan RPG F-7 fragmentasi, dan rentetan tembakan senjata ringan, dilepaskan oleh Brigade Al-Qassam. Ledakan besar pun terjadi, menewaskan dan melukai sejumlah pasukan IDF secara instan. Yang mengejutkan, seluruh pejuang Qassam yang terlibat dalam penyergapan berhasil kembali ke posisi semula dengan selamat. Operasi ini menjadi bukti keahlian tinggi dalam penyamaran dan pemanfaatan taktik gerilya oleh kelompok perlawanan, sekaligus mempermalukan pasukan elit IDF yang tampak lengah. Sakar Taleb, seorang warga Palestina, menjadi sorotan dunia setelah tindakannya di Gaza dianggap mengganggu rencana pendudukan Israel. Taleb memimpin satuan khusus yang dibentuk untuk memburu geng-geng penjara dan pencuri bantuan kemanusiaan internasional yang seharusnya diperuntukkan bagi warga sipil Gaza. Aksinya yang dianggap, seperti elang, dalam melindungi distribusi bantuan makanan menuai pujian di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk. Dalam laporan khusus yang diterbitkan media Haberni pada Selasa 13 Mei 2025, disebutkan bahwa Taleb berperan penting dalam menjaga distribusi bantuan dari berbagai lembaga dunia. Pemerintah Israel dikabarkan geram dengan gerakan Taleb yang dinilai menggagalkan strategi pengepungan dan kelaparan sistematis di Gaza. Tindakannya dilihat sebagai bentuk perlawanan non-militer yang efektif terhadap blokade dan pendudukan. Upaya Taleb dalam menertibkan distribusi bantuan telah mengacaukan agenda kelaparan yang hendak diberlakukan Israel di jalur Gaza, tulis Haberni. Akibat aktivitasnya yang dinilai menghambat operasi militer dan strategi Israel, pemerintah pendudukan disebut mencoret Taleb dan keluarganya dari daftar sipil, yang diduga sebagai persiapan eksekusi terbuka. Serangan udara yang dilakukan Israel akhirnya menewaskan Sakar Taleb di lingkungan Sabra, Gaza Selatan.
Menurut laporan dari Al Jazeera, Taleb tewas bersama istri dan ketiga anaknya ketika tenda tempat mereka tinggal dihantam bom oleh Angkatan Udara Israel. Tragedi ini menambah daftar panjang korban sipil dalam konflik yang terus berkecamuk di wilayah tersebut. Sebuah video viral di media sosial X memperlihatkan aksi nyaris celaka saat sebuah truk bermuatan sapi berwarna oranye tiba-tiba berpindah ke jalur kanan tol. Video berdurasi 13 detik yang diunggah akun Innova Community pada Senin 13 Mei menunjukkan situasi mendebarkan ketika pengemudi kendaraan di belakang harus bermanuver cepat untuk menghindari tabrakan. Nyetir itu full-time job, harus fokus dan gak boleh disambi melakukan hal lain. Jaga-jaga di jalan ada hal dua kayak gini, tulis akun tersebut dalam unggahan videonya. Dalam rekaman tampak jelas bahwa truk oranye mendadak keluar dari jalur lambat karena terhalang truk hijau di depannya yang melaju pelan. Tanpa lampu sein dan tanpa jeda aman, truk tersebut langsung memotong ke jalur kanan. Aksi mendadak itu hampir menyebabkan kecelakaan serius. Beruntung, pengemudi mobil yang datang dari belakang dengan kecepatan tinggi mampu bereaksi cepat dengan membanting setir ke kiri untuk menghindari dua truk sekaligus. Manuver tersebut menyelamatkan mobil dari benturan, namun tetap berisiko tinggi karena dilakukan dalam kecepatan tinggi di jalan bebas hambatan. Peristiwa ini kembali menyoroti rendahnya kesadaran sebagian pengemudi kendaraan besar terhadap aturan dan etika berkendara di jalan tol. Masyarakat berharap aparat kepolisian dan pihak pengelola jalan tol lebih aktif melakukan pengawasan serta menindak tegas pelanggaran yang dapat membahayakan nyawa pengguna jalan lain. Video insiden tersebut dapat dilihat di akun X Innova Community.